Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Tawassulan wassalam qaulillahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul alim. Amma ba'du. Shaimin shaimat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saatnya kita masih diizinkan untuk menghirup udara segar di saat mana kita mendapati bulan-bulan yang penuh berkah, bulan yang agung dan peruntukannya untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan yang agung ini akan mewakili kita semua untuk beranjak dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi memiliki kebiasaan yang baik. Dari ketika kita memiliki akhlak yang kurang baik, kita akan meningkat menjadi akhlak yang baik. Di saat kita masih kurang sempurna di dalam pelaksanaan takwa, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, maka bulan-bulan ini semoga mewakili kita untuk semakin berkualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam adalah kita haturkan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang terpilih di sisi Allah yang pantas untuk kita teladani perilakunya atau uswatun hasanahnya, sehingga juga mewakili kita di dalam hidup ini akan menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'un linnas, dan pada penghujungnya kelak di akhirat kita akan dibersamakan orang-orang terkasih pilihan Allah itu dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan berbahagia ini di bulan Ramadan tahun ini kami ingin menyampaikan keagungan Al-Quran, karena salah satu yang menandai keagungan bulan suci Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Itu pada malam Lailatul Qadar, saat turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara menyeluruh. Dan pada tanggal 17 Ramadan dalam beberapa riwayat itu secara munajam atau dicicil itu turun pada saat nuzul Quran, yaitu surat yang pertama turun, surat Al-A'la, yang dimulai dari surat yang pertama sampai surat yang kelima. Demikian pula di saat Al-Quran itu turun pada suatu malam. Ada dalam satu tahun orang berbilang 365 malam, tapi ketika satu malam dipilih untuk menjadi momen turunnya wahyu Al-Quran yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, maka bayangkan, wama adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa satu malam yang momentumnya adalah untuk saat turunnya Al-Quran, maka menjadi berbanding dia 1000 bulan berpahala dari malam-malam lainnya. Kemudian di saat Al-Quran itu turun pada seorang nabi, ada banyak nabi dari mulai Nabi Adam hingga terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian menjadilah orang yang menjadi penerima wahyu Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam spontan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalaupun wujudnya terakhir atau kehadirannya di sebagai nabi terakhir, tapi karena berkat Al-Quran maka dia menjadi penghulunya seluruh Anbiya dan Mursalin. Luar biasa. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sabdanya bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau mengaji Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Jadi predikat yang bakal disandang berkat Al-Quran, maka Allah memuliakannya, bahwa orang-orang yang mau belajar Al-Quran
dan kemudian nanti tujuannya adalah untuk kemudian mengajar siapapun yang memang pantas kita berikan ajaran Al-Quran, maka dia mendapati gelar bukan S1, S2, doktor, bahkan profesor, bukan, tapi Allah sendiri melalui Rasulnya yang memberikan gelar terhormat kepadanya sebagai sebuah prestasi keahlian dalam kehidupannya, yaitu khairun nas anfa'un linnas. Al-Mafullah Ki Haji Dahlan Zalin Al-Kashi sebagai seorang penulis qiraati itu memberikan pertanyaan, kalau kita atau panjenengan semua sebagai orang yang mau belajar Al-Quran dan kemudian mau mengajarkannya, mendapatkan julukan atau predikat dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengaji Al-Quran dan mengajarkannya, maka bisa dibayangkan seberapa tinggi nilai derajatnya seorang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang sebaik-baik kalian. Kalau sudah mendapatkan predikat di sisi Allah atas apresiasi dari Rasulullah SAW menjadi orang sebaik-baik orang, maka jangan khawatir. Masa depan dunia dan akhirat Allah yang akan berikan bimbingan, dan kemudian ekonomi bagi kehidupannya pasti akan ditata kelolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun nasib dia dengan keluarga serta keturunannya, pasti dia akan diatur, dikelola dan dimaslahati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, berbahagialah kepada siapapun mereka yang mau mendapati Al-Quran. Karena Al-Quran yang di dada kita, di setiap kita sebagai manusia, akan sama dengan nasib-nasib gua, nasib-nasib kota, karena di dalam ada Al-Quran. Nah, yang terakhir, apresiasi dari Rasulullah SAW dalam sebuah kitab, namanya kitab At-Tibyan itu, man syaghalahul Qur'ana wa dzikri a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Dari barang siapa yang bersibuk-sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia lupa akan permohonannya kepada Allah, maka kata Allah pasti dia akan diberikan sesuatu yang lebih utama daripada pemberian Allah kepada orang-orang yang suka meminta. Ini adalah merupakan jaminan langsung dari Allah. Oleh karena itu, berbahagialah kepada siapapun yang mengabdikan diri kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran, di dalam dada mereka itu ada Al-Quran, dan Allah pasti akan memuliakannya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi bagian tak terpisahkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.